Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan tugas besar kami pada mata kuliah penelitian operasional 2 dengan judul Optimasi Sistem Antrian pada Samsat Manyar untuk meminimalkan waktu tunggu pelayanan dengan menggunakan software POMQM. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Neila Balkis Fatin dengan NPM 24264. Saya Rafael Alfianur dengan MPM 24236. Saya Visi Selari Murti Sisilarini dan NPM 24222. Di sini merupakan preview materi yang akan kita sampaikan nanti. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga penutup. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di mana latar belakang dari tugas besar yang kami buat adalah pelayanan publik berperan penting dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan juga jasa masyarakat. Lalu kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, namun masalah seperti antrean panjang dan juga waktu tunggu masih sering terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah pelanggan dan juga kapasitas pelayanan. Sehingga di Samsat Maya sendiri perlu adanya analisis sistem antrean menggunakan teori antrean untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat kedatangan, waktu pelayanan, dan juga kapasitas fasilitas. Dengan menggunakan bantuan software PAMQM sebagai alat bantu analisis agar pengolahan data lebih sistematis dan juga lebih efisien. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik sistem antrean pada pelayanan pembuatan SNK di Samsat Manyar berdasarkan tingkat kedatangan dan juga tingkat pelayanan yang tersedia. Yang kedua, bagaimana kinerja sistem antrean pada Samsat Manyar berdasarkan indikator teori ada antrean seperti utilisasi server, panjang antrean, dan juga waktu tunggu pelayanan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penambahan jumlah server pada peningkatan kinerja sistem antrean dan juga penurunan waktu tunggu pelayanan di Samsat Manyar. Terus ada tujuan penelitian, yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik sistem antrean pada pelayanan di Samsat Manyar. Yang kedua, yaitu menganalisis kinerja sistem antrean pelayanan pembuatan STNK di Samsat Manyar menggunakan software PMQM. Lalu yang ketiga, menentukan pengaruh penambahan jumlah server terhadap kinerja sistem antrean serta waktu tunggu pelayanan di Samsat Manyar. Lalu ada manfaat penelitian, yang pertama untuk memberikan informasi mengenai karakteristik sistem antrean pada Samsat Manyar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan juga pemahaman mengenai penerapan metode teori antrean dengan bantuan software PMQM untuk menganalisis kinerja sistem pelayanan. Yang ketiga, menjadi bahan masukan dan juga pertimbangan bagi pihak Samsat Manyar dalam menentukan kebijakan. Next. Lalu di sini ada batasan masalah, di mana penelitian hanya dilakukan pada sistem antrean pelayanan pembuatan SNK di Samsat Manyar. Lalu data penelitian diperoleh melalui observasi pada 25 Mei 2026 dari pukul 10 sampai 11. Lalu analisis sistem antrean dilakukan menggunakan metode MMS with finite population dengan bantuan software PMQM. Lalu untuk asumsi-asumsi, yang pertama yaitu pola kedatangan pemohon mengikuti distribusi Poisson dan juga waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Yang kedua, seluruh server atau loket pelayanan memiliki kemampuan pelayanan yang sama selama periode pengamatan. Yang ketiga, kondisi operasional sistem pelayanan dianggap stabil dan tidak terjadi gangguan yang mempengaruhi proses pelayanan. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pelayanan, di mana pelayanan merupakan aktivitas memberikan jasa atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Lalu ada teori antrian, di mana teori antrian sendiri dikembangkan oleh AKR Lang pada awal 1900-an untuk mengatasi masalah kepadatan telepon dan kini menjadi bagian penting dalam penelitian operasional. Penerapannya digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga ada komponen dan juga karakteristik sistem antrian, di mana sistem antrian terdiri dari pelanggan, server, mekanisme pelayanan, dan juga disiplin antrian seperti FCFS
atau prioritas. Lalu ada struktur dasar antrian yang datang, menunggu, dilayani, server, hingga keluar dari sistem. Lalu komponen utama itu meliputi pelanggan, server, waktu tunggu, dan juga disiplin antrian. Next. Lalu ada 2.5 yaitu distribusi kedatangan Poisson dan waktu pelayanan atau eksponensial, di mana distribusi Poisson itu menggambarkan pola kedatangan pelanggan secara acak dengan tingkat kedatangan, sedangkan distribusi eksponensial menggambarkan waktu pelayanan dengan tingkat pelayanan atau mu. Lalu ada model-model antrian, di mana model antrian adalah pendekatan untuk mengatur aliran pelanggan pada sistem dengan kapasitas pelayanan terbatas, meliputi pelanggan, fasilitas pelayanan, dan juga garis tunggu dengan aturan seperti FCFS, LCFS, dan juga prioritas. Model umum ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi waktu tunggu pelanggan. Lalu ada indikator kinerja sistem antrian, di mana digunakan untuk mengukur efektivitas pelayanan melalui jumlah pelanggan, waktu tunggu, dan juga tingkat utilisasi fasilitas. Lalu ada software PEMQM, di mana software PEMQM merupakan aplikasi pendukung analisis dan juga pengambilan keputusan yang digunakan untuk melakukan perhitungan optimasi secara sistematis. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Lokasi waktu dan penelitian dilakukan pada Samsat Manyar, Kota Surabaya, dengan waktu pengamatan pada tanggal 25 Mei 2026, sekitar pukul 10 sampai pukul 11 WIB. Dengan pengumpulan data, ada 4 data yang dikumpulkan, yaitu jumlah kedatangan pemohon selama periode pengamatan, jumlah pemohon yang berhasil dilayani selama periode pengamatan, jumlah server atau loket pelayanan yang beroperasi, waktu pengamatan pelayanan, serta data rata-rata tingkat kedatangan, serta data tingkat pelayanan. Identifikasi variabel. Ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari jumlah kedatangan pemohon, jumlah server atau loket pelayanan, tingkat pelayanan, dan waktu pelayanan. Sedangkan variabel terikat adalah utilitas server, jumlah rata-rata pemohon dalam antrian, jumlah rata-rata pemohon dalam sistem, rata-rata waktu tunggu dalam antrian, rata-rata waktu dalam sistem, dan probabilitas pemohon menunggu untuk dilayani. Sedangkan pengolahan data hasil observasi akan diolah dengan teori antrian dengan bantuan software POM melalui tingkat kedatangan dan lainnya dengan model MMS with fin population. Next, ini adalah proses dari penelitian dari mulai sampai selesai. Next, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next, ini adalah model atau alur yang telah diobservasi. Next, pengumpulan data mentah. Seperti yang dibahas dalam waktu pengamatan waktu 1 jam, ini adalah jumlah kedatangan yang telah diketahui, telah diamati. Next, selanjutnya adalah input data. Input data yang dimasukkan dalam software POM ada arrival rate per customer, service rate, dan number of server, serta populasi sites yang masing-masing sebesar 50, 25, 5, dan 18. Yang selanjutnya akan di-run pada software POM yang menghasilkan 3 output data. Yang pertama yaitu waiting list result, yang uh, hasilnya ada utilitas server sebesar 100%, rata-rata antrian sebesar 10,5 pelanggan, uh, waktu tunggu sebesar 5,04 menit, dengan waktu menunggu dalam sistem sebesar 7,44 menit. Next. Selanjutnya yang kedua adalah output data tabel of probability. Bahwa dalam output ini
Sistem paling sering berada pada K ke-16 dengan probabilitas 26%, diikuti dengan K ke-15 dan 17 sebesar 21%, yang menunjukkan sekitar 15-17 pelanggan paling tinggi, dengan rata-rata pelanggan dalam sistem sebesar 15,5. Selanjutnya, yaitu adalah output data graph of probability. Pada rentang 14 sampai 17 itu adalah probabilitas tertinggi dengan 16 pelanggan sebesar 26%. Next. Selanjutnya ini adalah pengolahan data. Berarti N sama dengan 18 orang. eh, Jumlah pelanggannya dilayani sebesar 3 orang per jam. Server 5 orang. Effective arrival rate sebesar 12 pelanggan per jam. Dengan T sama dengan 0,04 jam. U sama dengan 0,02 jam. Dan dihitung mendapatkan X sebesar 0,0067, eh, N NQ sebesar 10,5, TQ sebesar 0,084, TT sebesar 0,124, H sebesar 5,5, J sebesar 2,5, NT yang bisa diketahui dengan dua cara menghasilkan sebesar 15,5, probabilitas sebesar 0,58, serta kuantitas yang menganggur ada 0. Berdasarkan pembahasan eh, ini, mu- sof- software pengujian menunjukkan tingkat utilitas server mencapai 100%, menunjukkan lokat bekerja secara penuh. Ya, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem pelayanan berada tingkat kepadatan yang cukup tinggi, sehingga kapasitas pelayanan yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi beban kedatangan pelanggan. Perbandingan antara hasil perhitungan manual serta output software PM menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga analisis yang dipilih dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja sistem pelayanan. Berdasarkan kondisi tersebut, penambahan jumlah server menjadi alternatif perbaikan. Next. Selanjutnya ada usulan perbaikan. Pertama di sini ada input data, di mana input data untuk usulan perbaikan ada arrival rate per customer sebesar 50, service rate sebesar 25, number of server sebesar 6, dan population size-nya sebesar 18. Nah, dengan kapasitas pelayanan yang lebih besar, model ini dapat menggambarkan kondisi pelayanan di Samsat Maanyar secara lebih efektif. Selanjutnya ada output data. Yang pertama ada waiting list result, di mana berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan POM-QM untuk nilai utilitas server sebesar 100%, lalu rata-rata pelanggan dalam antrian sebesar 9 pelanggan dengan waktu tunggunya 3,6 menit, lalu nilai rata-rata waktu pelanggan dalam sistem sebesar 6 menit, sehingga dengan menambah jumlah server menjadi 6 dapat mengurangi antrian dan waktu tunggu sehingga kinerja pelayanan menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada table of probabilities, di mana hasilnya itu untuk nilai K, yaitu untuk K15 dan K16 sebagai jumlah pelanggan dalam sistem yang paling sering terjadi, dengan nilai probabilitasnya masing-masing 22%, lalu distribusi pelanggan terkonsentrasi di rentang 13 hingga 17 pelanggan. Namun, penggunaan 6 server ini dapat membuat peluang penumpukan pelanggan menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi sebelumnya. Selanjutnya ada graph of probabilities. Berdasarkan grafik probabilitas, distribusi pelanggan paling banyak berada pada rentang 13 hingga 18 pelanggan dengan probabilitas tertinggi pada 15 dan 16 pelanggan sebesar 22%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem masih memiliki jumlah pelanggan yang cukup tinggi, tetapi penambahan server dapat mengurangi antrian dan waktu tunggu. Selanjutnya ada usulan perbaikan menggunakan perhitungan manual, di mana diketahui nilai jumlah kedatangan pelanggannya 18 orang, nilai pelanggan dilayaninya 3 orang, jumlah servernya 6 orang, efektif arrival rate-nya 12, T-nya 0,04, U-nya 0,2.
dengan nilai X sebesar 0,667, nilai NQ sebesar 9, nilai TQ sebesar 0,06, nilai TT sebesar 0,1, nilai H sebesar 6,003 yang dibulatkan menjadi 6, nilai J sebesar 2,9997 yang dibulatkan menjadi 3, nilai NT sebesar 15, nilai D sebesar 0,5, dan nilai I sebesar 0. Selanjutnya ada perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan, di mana untuk sebelum perbaikan di sini menggunakan 5 server, di mana nilai tingkat utilitas servernya yaitu 100%, jumlah pelanggan rata-rata menunggu untuk dilayani 10,5 pelanggan, jumlah pelanggan dalam sistem 15,5 pelanggan, waktu menunggu rata-rata dalam antrian 5,04 menit, waktu menunggu rata-rata dalam sistem 7,44 menit, probabilitas menunggu untuk dilayani 0,58, dan efektif arrival rate-nya 125 pelanggan per jam. Untuk sesudah perbaikan yaitu menggunakan 6 server, untuk tingkat utilitas servernya 100%, jumlah pelanggan rata-rata menunggu untuk dilayani 9 pelanggan, jumlah pelanggan dalam sistem 15 pelanggan, waktu menunggu rata-rata dalam antrian 3,6 menit, waktu menunggu rata-rata dalam sistem 6 menit, probabilitas menunggu untuk dilayani 0,5, efektif arrival rate-nya 150 pelanggan per jam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan satu server dapat mengurangi kepadatan antrian, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kapasitas pelayanan tanpa mengubah karakteristik sistem yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, karakteristik sistem antrian pada pelayanan pembuatan SNK di Samsat Manyar menunjukkan bahwa tingkat kedatangan pemohon lebih tinggi dibandingkan kemampuan pelayanan yang tersedia. Kedua, hasil analisis menggunakan metode teori antrian model MMS with finite population dan software POMQM menunjukkan bahwa kinerja sistem antrian berada pada kondisi padat dengan nilai utilitasnya 100%, jumlah rata-rata pemohonnya yaitu 10,5 pelanggan, jumlah rata-rata pemohon dalam sistem 15,5 pelanggan, waktu tunggu rata-rata dalam antrian 5,04 menit, waktu rata-rata dalam sistem sebesar 7,44 menit, serta probabilitas pemohon menunggu pelayanan sebesar 0,5 atau 58%. Selanjutnya yang ketiga, penambahan jumlah server dari 5 menjadi 6 server memberikan pengaruh positif terhadap kinerja sistem antrian. Hasil usulan perbaikan menunjukkan bahwa jumlah rata-rata pemohon yang menunggu dalam antrian menurun dari 10,5 menjadi 9 pelanggan, rata-rata dalam antrian dari 5,04 menjadi 3,6 menit, rata-rata dalam sistem 7,44 menit menjadi 6 menit, jumlah pelanggan dalam sistem dari 15,5 menjadi 15 pelanggan, dan waktu tunggu pelayanan dari 0,58 menjadi 0,5. Untuk efektif arrival rate-nya meningkat dari 125 pelanggan menjadi 150 pelanggan per jam. Sehingga penambahan satu server direkomendasikan sebagai alternatif yang efektif untuk mengurangi kepadatan antrian dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis menunjukkan tingginya tingkat utilisasi server dan masih adanya antrian pada sistem pelayanan, sehingga pihak Samsat Manyar disarankan untuk melakukan penambahan jumlah server. Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang. Ketiga, sebaiknya pihak Samsat Manyar melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja sistem antrian secara berkala. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut untuk dokumentasi kami di Samsat Manyar. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kami, kelompok 11. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.